Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, Stambuk A2512057. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Kimia. Ya, bisa kita ketahui bahwasanya pada soal ini terdapat dua nomor, di mana kita akan menjawabnya dalam satu nomor. Baik, langsung saja. Ya, baik. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya agar produk yang dihasilkan maksimal, maka yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika konsentrasi Na2 atau H2 ditambah, maka setimbang akan bergeser ke arah kanan, yaitu produk. Dan jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil, yaitu ke kanan, adalah produk. Nah, jika suhu diturunkan, itu dalam kurung delta H sama dengan min 92 kJ, maka setimbang akan bergeser ke reaksi eksoterm. Nah, baik, di sini akan kita cari itu mengenai Kp dan Kc-nya. Dan di sini sudah kita akan menggunakan rumus delta G, yaitu sama dengan 2 dalam kurung delta G ditambah NH3 dalam tutup kurung dan dikurang delta G dan N2 ditambah delta G F tambah H2. Nah, di sini taruh dua min dalam kurung min 16,7 kilojoule ya, kilojoule per mol. Lalu kemudian dalam kurang 0 kilojoule per mol ditambah 0 kilojoule per mol. Nah, setelah itu kita akan mengurangi dari hasil ini, dan hasilnya yang kita akan dapatkan ialah 3,4 kilojoule per mol. Nah, setelah itu kita cari Kp-nya. Di sini sama dengan delta G dan B dan T digeser ke kanan, delta G sama dengan BT in Kp. Ya, in Kp ya. Kemudian di sini kita taruh ke bawah dengan sama dengan hasil yang dari sini tadi kita turunkan ke bawah, yaitu 3,34 kilojoule per mol sama dengan dalam kurung min 8,34114 kilojoule per mol. Lalu kemudian per mol dalam tambah Kelvin baru dalam kurung, baru di sampingnya 298
Kelvin. Nah, setelah itu kita jumlahkan dan kita turunkan ke bawah sini. Kemudian kita turunkan 3,4 kilojoule per mol, yaitu dibagi dengan 477,572 kilojoule per mol. Nah, hasilnya kita jumlahkan di INKP-nya di sini sama dengan 0,01348. Nah, ini hasil penjumlahannya dan kita taruh di bawah. Kita turunkan ya. Di sini di KP yakni 0,0348. Nah, ini hasil dari KP-nya. Nah, kemudian kita akan mencari ini hasil dari KP-nya dan kita akan jumlahkan di bawahnya itu hasil dari KP-nya ini, yaitu didapatkan itu 1,013. Ini hasil dari keseluruhan dari KP-nya. Kemudian kita akan mencari KC-nya. Nah, di sini kita akan mencari KC-nya lagi. Nah, KC-nya di sini yaitu adalah gunakan rumus KP sama dengan RT dalam kurung delta N. Nah, digeser ke kanan, AN sama dengan 2,4 sama dengan 2 kurang 4 sama dengan minus 2. Nah, lalu kita taruh ke bawahnya lagi 1,0136 sama dengan double kurung ya di bawahnya 0,0812 liter per atmosfer per mol kilojoule. Tutup kurung, baru habis itu di sampingnya dalam kurung 298 kilojoule pangkat minus 2. Nah, minus 2 ini dari sini tadi. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan di bawahnya dari 1,0136 ya, ini hasil dari KP-nya tadi ya. Kemudian kita sama dengankan di sini dengan 0,00171 liter ATM per mol.
Ya, maka hasil dari penjumlahan ini ialah sama dengan 592,75. Maka di sini jadi, nah ini hasil dari KC-nya. Jadi pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atmosfer, dan 1 atmosfernya di sini yaitu harga KP-nya di sini ya, harga KP-nya 1,0136 dan harga KC-nya bisa kita ketahui yaitu 592,75. Nah, jadi pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atmosfer, harga KP dari KP yaitu 10136 dan harga KC-nya yaitu 592,75. Nah, baik, langsung saja di sini kita kembali ke nomor 2, yang dimana di nomor 2 ini sudah kita ketahui bahwa saja delta H dari nomor 1 tadi itu yaitu sama dengan min 92 kJ dan T yaitu suhunya yaitu 298 Kelvin dan tekanannya yaitu P itu 1 atmosfer, dan delta G yaitu sama dengan min 33,4 kJ per mol dan Kp-nya yaitu 1,0136 dan KC-nya yaitu 592,75. Nah, di sini yang akan kita cari adalah delta S, delta U dan delta A-nya. Baik, mungkin langsung saja di sini kita akan mencari yang pertama itu delta dari delta S-nya. Di sini akan saya tulis delta S. Nah, ini akan pertama kita akan cari, yang dimana di sini saya akan menggunakan rumus dari delta G sama dengan delta H kurang dari T delta S. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai-nilai dari delta H-nya, yaitu min 33,4 ya, 4 kilojoule ya, kilojoule per mol. Nah, di sini per mol dan sama dengan min 92 kilojoule kurang dari dalam kurung 298 Kelvin dalam kurung di sampingnya delta S. Nah, lalu kemudian di bawahnya delta S sama dengan min 3,4 kilojoule per mol ditambah 92 kilojoule, maka disama dengankan 298 Kelvin. Nah, bisa kita lihat. Nah, lanjut di bawahnya lagi di sini sama dengan 58,6 kilojoule per mol. Kemudian disama dengankan
dengan min 298 Kelvin. Kemudian kita akan menjumlahkan di delta S-nya kita akan menjumlahkan, dan hasil yang didapatkan ialah min 0,1966. Pastinya kilojoule per mol Kelvin. Nah, ini hasil dari delta S-nya. Kemudian kita akan mencari lagi dari delta H-nya. Ya, delta H-nya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari delta S-nya. Kemudian kita mencari delta H-nya. Yang di sini kita akan menggunakan rumus dari delta U ditambah RT delta N geser kanan, yaitu delta N sama dengan min 2. Oke, baik. Nah, di sini kita akan menurunkan nilai. Kita di sini akan menurunkan nilai dari 92. Ya, 92. Mungkin ada yang bertanya 92 ini dari mana? Ini 92 dari delta H-nya tadi. Itu 92 min 92 kilojoule sama dengan delta U ditambah dalam kurung 8,314 joule per mol dengan Kelvin. Dan dalam kurung 298 Kelvin per 2. Dan di sini 92 kita turunkan 92 kilojoule sama dengan delta U ditambah dalam kurung min 955,144 joule. Nah, di sini dalam terkurnya joule, baru kita turunkan delta U-nya. Delta U-nya sama dengan 192 kilojoule. 192 kilojoule ditambah dengan 4955 per 144 joule, dan bawahnya sama dengan 92 kilojoule ditambah dengan 95,144 kilojoule-nya. Maka delta U-nya di sini sama dengan min 87,045 kilojoule. Nah, ini hasil dari delta H-nya. Nah, kemudian kita akan mencari delta A. Nah, di sini kita akan mencari delta A-nya lagi, yang dimana di sini delta A-nya menggunakan delta U
dikurang T delta S sama dengan dalam kurung 87,045 kilojoule dalam kurung kurang 298 Kelvin dalam kurung, kemudian di sampingnya dijumlahkan dengan min. Nah, kemudian di sampingnya ini 0,196 kilojoule per mol kilojoule. Nah, baru di bawahnya kita sambung dengan dalam kurung min 87,045 kilojoule dalam kurung tambah dengan 58,5868 kilojoule per mol. Nah, baru kita jumlahkan di bawahnya dengan hasil min 4582 kilojoule per mol. Nah, ini hasil dari delta A-nya. Nah, di sini kita telah ketahui dari jumlah-jumlahnya. Nah, jadi di sini sudah kita dapatkan dari pertanyaan dari tadi, yaitu delta S, delta U, dan delta A-nya. Jadi di bagian delta S-nya itu didapatkan dengan hasil min 0,1966 kJ per mol per Kelvin. Dan delta H-nya itu didapatkan dari delta U sama dengan min 87,045 kJ. Dan delta A-nya didapatkan dari min 28,4587 kJ per mol. Itulah hasil dari delta S, delta U, dan delta A-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian B, yaitu di dalam soal jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jika iya, kita jelaskan. Jika tidak, bagaimana, dan hal lain sebagainya. Maka di sini kita akan menjelaskan, dan di sini saya akan menggunakan rumus dari delta G sama dengan delta H dikurang dari T delta S. Nah, ini akan saya gunakan untuk dari bagian nomor B ini. Nah, baik, langsung saja. Di sini di bawahnya min 33 kilojoule per mol sama dengan min 92 kilojoule dikurang 500 Kelvin dalam kurung di sampingnya delta S, ya. Jadi di bawahnya ini delta S sama dengan dalam kurung min 33,4 kilojoule per mol dalam kurung ditambah dengan 92 kilojoule. Oke, baik. Nah, di sini sudah kita jumlahkan, baru kita bahagi di bawahnya. Di bawahnya dengan min 500 Kelvin. Nah, kemudian 58,6 kilojoule per mol
di bawahnya 500 Kelvin. Itu min 500 Kelvin. Dan sama dengan 0,1172 kilojoule mol per Kelvin. Nah, kita sudah dapatkan hasil dari bagian B-nya tadi, yaitu suhu 500 Kelvin. Apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Nah, jadi di sini dia berjalan dengan spontan dan dapat menghasilkan dikarenakan suhu pada reaksi ini dinaikkan dan nilai delta G yang diperoleh juga negatif, maka reaksi berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia dan hasilnya didapatkan 0,1172 kilojoule per mol Kelvin. Nah, baik, di sini kita akan lanjut menjelaskan bagian C, yang dimana di soal di bagian C ini untuk tekanan 1 atmosfer pada suhu di bawah berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentuk amonia. Nah, baik, di sini kita akan menjelaskannya, dan di sini saya akan menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang dari T delta S. Lalu kemudian di bawahnya min 33,4 sama kilojoule per mol sama dengan 92 kilojoule dikurang T sama dengan min 1966 kilojoule per mol Kelvin dalam kurung. Nah, lalu kemudian di sini kita turunkan suhu, yaitu T sama dengan min 33,4 kilojoule per mol, lalu kemudian ditambahkan dengan 92 kilojoule, baru kita bagikan dengan 0,1966 kilojoule per mol lalu Kelvin. Baru di bawahnya lagi T sama dengan 58. Ini hasil dari penjumlahannya dari yang di atas tadi. Lalu kita turunkan di bawahnya, itu hasil yang dapatnya 58,6 kilojoule per mol. Dan lalu kita bagikan kembali dengan hasil yang di atas, yaitu 0,1966 kilojoule per mol Kelvin. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Dari hasil yang kita dapatkan itu adalah 298,067 Kelvin. Nah, jadi di bagian C ini pada tekanan 1 atmosfer reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 298,067 Kelvin. Nah, baik, setelah bagian C kita dapatkan, yaitu dengan 298,067 Kelvin, yang ini kita akan lanjut mencari bagian D. Nah, di bagian D ini dalam soal, yaitu kita harus menghitung entalpi dari molar dari NH3 pada suhu 500 Kelvin. Berarti kita akan mencari bagian D-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan kembali delta G-nya, yaitu sama dengan min RT in Kp. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, baik, langsung saja di bawahnya min 33,4 kilojoule per mol
kita sama dengan kan min 8, ini dalam kurung min 8 314 kilojoule per mol. Lalu tambahkan Kelvin, dan di sampingnya 500 Kelvin in Kp. Nah, ini dia. Oke. Baik, lanjut. Setelah itu kita turunkan ke bawah dari 3,34 kJ per mol ini, kita akan jadikan di bawahnya yaitu dari in Kp-nya. Dari Kp-nya ya. Nah, kita sama dengan di sini 3,3 turun. Di sini kita per mol kita akan bagikan dengan 4157 kilojoule per mol. Nah, ini dia. Lalu kemudian di bawahnya kita akan dari Kp-nya, yaitu Kp-nya di sini sama dengan 0,8 kemudian Kp-nya di sini entalpi 0,008, lalu Kp ketiganya 1,008. Oke. Nah, di sini kita akan kembali mencari dari menggunakan Kp dengan K1 sama dengan delta H RT dikali 1 dan T2, kemudian dikurang 1 dengan T menggunakan T1. Nah, di sini kita akan kembali menggunakan 1,08 tadi dari Kp-nya. Nah, kita turunkan di sini, baru kita bagikan dengan 1,136, lalu sama dengan delta H ya, kita bagi 0,082 liter ATM mol Kelvin. Oke, baru kita kali dengan 1.500 Kelvin, kemudian dikurang dari 1.200 dibagi dengan 209 Kelvin. Nah, di sini kemudian kita turunkan ke bawah lagi. Ini dari, nah di sini kita turunkan 0,995, kemudian sama dengan delta H dibagi 0,082 liter ATM per mol mol Kelvin. Oke, jadi dikali dengan 1 bagi 500 Kelvin dikurang 1 per 298 Kelvin. Nah, di sini kita kemudian di bawahnya lagi, di sini in ini kemudian kita sambung dengan 0,995. Kemudian di sini kita sama dengankan dengan delta H dibagi dengan delta H ya. Kemudian dalam kurung di sampingnya 500 Kelvin dikurang dari 298 Kelvin tadi yang ini. Yang kedua ini, nah, kita kurangkan di sini.
Ya, baru dibagikan di bawahnya dengan yang ini 0,082 ya liter ATM per mol Kelvin. Baru kita turunkan lagi di bawahnya juga, yang ini kita turunkan 500 Kelvin dengan 298 K ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini berlanjut, di bawahnya lagi di sini 0,995 sama dengan 202 delta H nya. Jadi kita tambahkan lagi sini 202 dari delta H dibagikan dengan 12.098,8 yaitu liter ATM atmosfer kilo per mol. Lalu kemudian lanjut di sini entalpi di bawahnya E 0,995. Nah, sama dengan delta H 200 098,8 liter ATM kilo per mol. Ini dia. Lalu kita ganti dengan kertas baru. Nah, lalu di sini delta H dari 2,705 ini hasil yang dijumlahkan tadi. Kemudian di sampingnya dari 12.098,8 liter ATM kilo per molnya. Ini dia. Nah, jadi sini kita akan menjumlahkan, dibagikan dengan delta H-nya tadi, yaitu delta H itu 202. Nah, ini akan kita jumlahkan dan hasil yang didapatkan ya dari delta H-nya yaitu 162,016. Ini hasil yang kita dapatkan dari bagian D nomor 2. Ya baik, mungkin sekian dari penjelasan video saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.